Bab 861, Omong Kosong. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Suara piano Zhang Yu yang indah, seperti angin sepoi-sepoi, meniup hutan, membuat suara berkicau, membuat orang merasa sangat nyaman. Sebagian besar, The Wedding in a Dream, yang dimainkan oleh Zhang Yu belum pernah didengar oleh orang biasa. Tentu saja, orang biasa menganggapnya sangat bagus, tetapi bagi banyak musisi ahli, Anda dapat mendengar lagu ini sekilas. Luar biasa, dengan begitu banyak nada rumit yang tertulis dalam skor, penuh dengan variabel dan eklektik, ini menunjukkan bakat musik yang luar biasa dari sang pencipta. Wanita di ruang VIP berkata, lagu ini sangat bagus. Sambil berbicara, saya menoleh ke sekretaris, dan berkata, ya. Apakah lagu ini juga diciptakan oleh Zhang Yu? Sekretaris itu berkata, ya. Terakhir kali lagu ini dipublikasikan, itu adalah ketika para artis dari 4 negara Eropa mengunjungi Tiongkok. Zhang Yu juga tampil langsung saat itu, dan kali ini juga merupakan penampilan pertamanya di Eropa. Pemimpin besar itu juga mengangguk dan berkata, bakat musik Zhang Yu. Itu langka di dunia sekarang. Pikirkanlah, itu akan sangat membantu konvergensi musik negara kita dan musik dunia. Ini tampaknya mengingat sesuatu lagi, dan menoleh untuk melihat istrinya, dan berkata, ya. Anda memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Dekan Yang Yin, Anda dapat secara khusus merekrut Zhang Yu untuk belajar terlebih dahulu. Nyonya berkata, saya sudah bertanya. Dekan Lin mengatakan bahwa Zhang Yu menolak, dan juga mengatakan bahwa Zhang Yu tampaknya tidak tertarik untuk belajar musik. Pemimpin besar itu mendengar kata-kata itu sejenak, dan mengira dia salah dengar. Sekretaris itu berbisik saat ini, pemimpin. Dikatakan bahwa selama tur ke-4 negara Eropa ini, sudah ada banyak sekolah musik kelas dunia yang mengundang Zhang Yu. Tetapi semuanya ditolak olehnya, dan dikatakan bahwa alasannya tampaknya tidak peduli dengan minat musik. Pemimpin besar itu berpikir sejenak, tersenyum pahit, dan berkata, jenius musik sebenarnya tidak suka belajar musik. Sungguh memusingkan untuk memikirkannya. Sebenarnya, dari sudut pandangnya, dia benar-benar ingin budaya Tiongkok menjadi budaya internasional. Budaya Tiongkok memiliki pengaruh yang besar. Lagi pula, dibandingkan dengan kekuatan ekonomi keras dan kekuatan lunak dalam budaya dan seni, budaya Tiongkok juga merupakan salah satu hal yang layak untuk ditanggapi dengan serius. Sang istri tersenyum, saya hanya bisa mengatakan bahwa anak itu sekarang sudah dewasa sebelum waktunya. Tapi jangan khawatir, mungkin dia akan memiliki ide-ide baru ketika dia menunggu kuliah. Pemimpin besar itu mengangguk dan menoleh untuk melihat sekretarisnya, berkata, kamu harus lebih memperhatikan urusan Zhang Yu. Cobalah untuk tidak berada dalam insiden terakhir. Saya kenal pemimpinnya. Sekretaris itu mengangguk, dan tiba-tiba mengangkat sedikit, dan berkata, pemimpin. Sebenarnya, pihak Zhang Yu benar-benar masalah besar akhir-akhir ini. Ada apa? Pemimpin besar itu mengerutkan kening. Sekretaris itu berkata, baru-baru ini terjadi keributan di Roma. Konon Zhang Yu dan seorang selebritas lokal di Italia bertaruh pada satu hal. Mereka juga bertaruh 300 juta euro. Ada hal seperti itu. Pemimpin besar itu tercengang setelah mendengar kata-kata itu, dan berkata, taruhan apa? Sekretaris itu berkata, Zhang Yu dan yang lainnya bertaruh bahwa dia dapat mementaskan opera asli dalam 7 hari. Dia juga menjamin bahwa opera itu akan mencapai tingkat opera epik. Pemimpin besar dan istrinya tercengang ketika mendengar ini. Bagaimanapun, keduanya adalah tokoh yang berpengetahuan luas, dan tentu saja mereka tahu apa arti opera epik. Masalahnya, ini tidak mungkin. Wanita itu mengerutkan kening terlebih dahulu dan berkata, mengapa Zhang Yu begitu bingung? Bahkan jika opera biasa dipentaskan, itu tidak akan selesai dalam 70 hari. Bagaimana mungkin menyelesaikan pertunjukan epik dalam 7 hari? Pemimpin besar itu mengerutkan kening dan berpikir, dari mana Zhang Yu mendapatkan 300 juta euro? Sekretaris itu berkata, konon katanya itu merek pakaian Italia yang terkenal, dan CEO Lombardi meminjamnya. Lombardi, pemimpin besar itu berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan sekarang? Bagaimana pertunjukan Zhang Yu dipersiapkan? Sekretaris itu tersenyum pahit dan berkata, saya belum mendengar apapun.
Saya harus mempersiapkan pertunjukan kelompok seni dalam beberapa hari terakhir. Itu seharusnya belum dipersiapkan. Pemimpin besar itu mendengar kata-kata itu dan mengerutkan kening. Anak muda sekarang. Itu impulsif. Tian Guangcheng juga sama, tidak peduli bagaimana hal semacam ini. Tian Guangcheng tidak mendengar apa yang dikatakan pemimpin besar itu. Dia bisa menangis jika dia ingin mendengarnya. Karena dia tidak tahu apakah itu baik-baik saja. Ini benar-benar kebohongan. Sekretaris itu berkata, saya mendengar bahwa itu terjadi di sebuah resepsi. Dekan Tian seharusnya tidak diundang. Pemimpin besar itu mengangguk dan berkata, karena semuanya sudah terjadi. Tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Anda lihat, jika Zhang Yu membutuhkan bantuan, dapat membantu, cobalah untuk membantu. Saya mengerti. Sekretaris itu mengangguk. Sang istri berkata, ini masalah kebijaksanaan dan kearifan. Anak muda memang frustrasi, tetapi sebenarnya itu bagus. Setelah mendengar kata-kata itu, pemimpin besar itu mengungkapkan suasana yang tidak nyaman. Saya khawatir kemunduran ini terlalu besar. Anda mungkin tidak melihat manfaat apapun. Anda perlu tahu bahwa 100 juta euro dapat memulai proyek kerja sama internasional kecil. Anda benar-benar dapat mengambilnya. Keluar dan bertaruhlah. Itu hanya lelucon. Sang istri juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata itu. Tampaknya Zhang Yu berbakat, tetapi dia cukup unik. Pada saat ini, Zhang Yu benar-benar asyik dengan solonya, sementara jari-jarinya berkedip dan melodi yang indah melayang hingga nada terakhir menghilang, penonton langsung memberikan tepuk tangan meriah. Banyak penonton tidak menyangka pertunjukan pertama Zhang Yu sangat bagus. Sebenarnya, sebagian besar penonton ingin melihat apakah Zhang Yu akan membuat kesalahan yang jelas malam ini, tetapi sekarang masih terlihat sangat normal. Zhang Yu juga bertepuk tangan. Dia berdiri dan ingin penonton memberi hormat, dan berbalik ke podium dengan senyum di wajahnya. Berikutnya, ini adalah antisipasi dari Symphony of Destiny. Karya pertama yang terkenal di Eropa ini hampir menjadi pertunjukan yang harus dilakukan untuk pertunjukan ini. Cepat. Dalam keterkejutan, Symphony of Destiny, penonton sekali lagi melihat kemegahan dan keterkejutan dari Divine Comedy ini. Meskipun banyak orang telah mendengar lagu ini secara online, rasanya sangat berbeda untuk mendengarkannya di lokasi konser. Ketika Zhang Yu menyelesaikan penampilannya, penonton bertepuk tangan dan bersorak. Untuk mengetahui simfoni yang begitu indah, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilihat setiap saat, yang juga membuat semua orang di lapangan merasa benar tentang Zhang Yu. Bakat musik dan pemahaman baru. Pada saat yang sama, banyak orang tidak bisa berkata-kata. Mengapa musisi berbakat seperti itu bertaruh dengan orang lain yang tidak dapat melihat harapan kemenangan? Jika mereka bertaruh selama 70 hari, mungkin mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk melihat opera yang dekat dengan panggung. Epik pertunjukan telah berakhir, dan semua anggota rombongan seni telah bersama-sama muncul di panggung. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton. Dengan berakhirnya pertunjukan ini dengan sukses, tur rombongan seni keempat negara Eropa telah resmi berakhir, yang juga membuat setiap aktor rombongan seni saat ini merasa jauh lebih santai, bukan? Bagi kebanyakan orang, pertunjukan ini sangat mengesankan. Setelah pertunjukan, para pemimpin kedua negara, bersama dengan istrinya, datang ke belakang panggung dan berjabat tangan dengan banyak aktor. Sebagai kekuatan utama pertunjukan, Zhang Yu secara alami menjadi fokus beberapa pria besar. Jika Anda ingin tahu apa yang dipertaruhkan Zhang Yu, bahkan pasangan besar Italia pun tahu bahwa mereka secara alami ingin melihat lebih dekat musisi pria gila yang berani bertaruh apapun ini. Pemimpin besar dan istrinya hanya tersenyum pada Zhang Yu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Berikutnya adalah foto bersama para pemimpin kedua negara dan para aktor rombongan seni. Setelah foto selesai, ketika sekretaris besar itu pergi, dia mengedipkan mata pada Zhang Yu. Zhang Yu pernah melihat sekretaris pemimpin besar itu terakhir kali, mengetahui bahwa nama keluarganya adalah Wang, dan bahwa dia adalah teman dekat surga, tergantung pada situasinya, sepertinya ada sesuatu yang ingin dia katakan pada dirinya sendiri, dan mengikuti langkah pihak lain dan meninggalkan panggung. Mereka menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun dan berhenti. Sekretaris Wang berkata, Zhang Yu, saya mendengar Anda bertaruh dengan orang lain, dan Anda bertaruh 300 juta euro. Apakah ini terjadi? Anda, bagaimana Anda tahu? Zhang Yu tidak menyangka bahwa pihak lain akan membicarakan hal ini, tentu saja itu adalah kesedihan yang tertegun.
Sekretaris Wang tersenyum dan berkata, tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Anda telah membuat hal-hal menjadi begitu besar, dan sekarang Roma tidak tahu. Saya tahu ada sesuatu yang aneh. Jika Anda semua tahu Saudara Wang, lalu, bukankah itu pemimpin besar? Zhang Yu memikirkan situasi yang buruk. Ini layak untuk dikatakan, sebenarnya, pemimpin sangat tidak puas dengan apa yang Anda lakukan ini. Sekretaris Wang mengatakan ini, berpura-pura tidak senang. Sebenarnya, saya tidak menyalahkan saya, oke. Ekspresi Zhang Yu sedikit canggung, Saudara Wang. Anda tidak berada di lingkungan itu pada waktu itu, orang itu memandang rendah orang Tionghoa dan berpikir bahwa orang Tionghoa tidak mengerti musik. Saya marah ketika dia marah. Terus terang, saya hanya ingin memberinya watak, jangan biarkan anak itu memandang rendah orang lain di masa depan. Terus terang, Sekretaris Wang mendengar kata-kata itu dengan sedikit kesedihan dan tawa, tetapi Anda dan orang lain bertaruh pada taruhan yang harus dimiliki ini. Apakah ada wajah? Tidakkah Anda berpikir, jika Anda kalah, bukankah itu akan menjadi tidak berwajah? Siapa bilang aku akan kalah? Kenapa tidak kalah? Kamu dan yang lainnya bertaruh untuk mementaskan opera epik dalam 7 hari. Apakah ini mungkin? Belum lagi kondisi terakhir, kamu tidak bisa menyelesaikan tulisan dalam 7 hari, apalagi di atas panggung. Aku sudah selesai menulis. Ini sudah lusa. Sekretaris Wang mendengar ini selanjutnya. Tatapannya tertegun, apa? Kamu sudah selesai menulis. Selesai dalam sehari. Kamu pikir, aku tidak tahu dan berani bertaruh 300 juta euro dengan orang lain. Apakah aku gila? Sekretaris Wang tinggal lama, masih mengerutkan kening, dan berkata, bahkan jika aku selesai menulis. Bukankah kamu harus berakting? Kamu harus mencari aktor, cari grup musik, kostum khusus, tata letak panggung, sewa tempat. Bukankah ini semua hal, kamu tidak bisa melakukannya dalam 7 hari? Kakak Wang, bagaimana menurutmu, penyanyi, kostum, panggung, tempat, aku bisa melakukannya. Latihan besok pagi. Tidak, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Cepatlah. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, mengapa aku tidak berpikir? Sebenarnya, aku masih merasa sangat lambat. Jika bukan karena mempersiapkan pertunjukan hari ini, aku bisa menyelesaikan semuanya dalam 1 hari. Latihan dimulai kemarin. Sekretaris Wang pada dasarnya terdiam ketika mendengar ini. Oke, berani membuatnya untuk waktu yang lama ini masih lambat. Meskipun aku tidak tahu apa itu opera, aku merasa bahwa bahkan jika aku menulis drama anak-anak, itu tidak akan secepat itu. Sekretaris Wang melihat arlojinya dan tahu bahwa dia tidak dapat berbicara lagi, dan berkata, Zhang Yu. Sebenarnya, aku tahu kali ini, itulah maksud dari pemimpin. Dia ingin bertanya kepadamu apa lagi yang perlu kamu bantu. Selama kamu bisa tempat, aku bisa mengaturnya untukmu saat itu. Petik 2. Zhang Yu berkata, aku tidak butuh apa-apa. Jika pemimpin tidak sibuk, kamu bisa datang dan melihat pertunjukan hari itu. Ini lebih baik daripada dukungan apapun. Sekretaris Wang tidak mendengar apa-apa, menatapnya kosong, dan berkata, bagaimana mungkin? Ketika pemimpin tidak sibuk, jangan mengandalkan ini. Benar, apakah Anda yakin Anda benar-benar tidak membutuhkan bantuan dari saya? Sama sekali tidak, saya benar-benar tidak membutuhkan uang. Saya sudah menyelesaikan semuanya di sini dan saya akan tampil. Baiklah, karena Anda begitu percaya diri, saya juga berharap penampilan Anda berhasil. Jika Anda menang, undang saya makan malam. Setelah itu, saya melihat arloji saya dan berkata, saya benar-benar harus pergi. Pemimpin sedang menunggu. Ini saya, silakan tuliskan nomor telepon saya dan hubungi saya jika Anda memiliki pertanyaan. Zhang Yu mengangguk, dan keduanya juga bertukar nomor telepon. Sekretaris Wang berbalik dan pergi. Zhang Yu menatap punggung orang lain yang menghilang, menggelengkan kepalanya tak berdaya, tetapi tidak menyangka bahwa kejadian ini akhirnya membuat para pemimpin besar tahu. Tampaknya kesannya di hati pihak lain kali ini pasti sudah banyak berkurang. Namun, tidak masalah jika Anda memikirkannya. Anda tidak berencana untuk pergi ke kantor pemerintah di masa depan. Jika Anda memiliki kesan, apa yang dapat Anda lakukan? Bagaimanapun, Anda tidak berencana untuk menjadi pegawai negeri. Sekretaris Wang datang keluar konvoi, membuka pintu, dan mengambil posisi kopilot. Setelah mobil dinyalakan,
mereka memberitahu para pemimpin besar dan pasangan itu tentang semuanya. Ketika mereka mendengar tentang Zhang Yu, mereka semua menyelesaikan semuanya. Orang di bawah hati saya tidak terkejut seperti Sekretaris Wang. Pada saat ini, sang istri berkata, tampaknya bakat musik Zhang Yu memang tidak sepele. Saya dapat menulis opera dalam sehari, saya tidak berani membayangkannya. Pemimpin besar itu berkata, saya khawatir ada kuantitas. Tidak ada kualitas. Bahkan jika Anda berhasil tampil, Anda mungkin tidak dapat memenangkan taruhan. Berbicara tentang ini, dia menoleh ke sekretaris dan berkata, Wang kecil. Apakah Anda yakin Zhang Yu tidak ada di sini? Ada bantuan di sini. Sekretaris Wang mengangguk dan berkata, saya sudah bertanya beberapa kali. Dia bilang tidak, namun, dia berharap Anda dapat pergi ke pertunjukan pada saat itu. Tetapi saya bilang Anda tidak punya waktu. Biarkan dia berhenti menghitung. Pemimpin besar itu juga tersenyum dan berkata, tentu saja ini tidak mungkin. Tapi, sekarang kunjungan kenegaraan keempat negara Eropa telah berakhir. Jika tidak, biarkan Menteri Luar Negeri Wang tinggal selama beberapa hari. Beri dia dorongan. Sekretaris Wang mengangguk dan berkata, oke. Saya akan memberitahu Menteri Wang pada saat itu. Nyonya berkata, itu benar, jangan lupa merekam video pertunjukannya, saya ingin melihatnya. Oke, setelah pertunjukan, Kementerian Kebudayaan Italia menyiapkan makan malam perayaan. Rombongan-rombongan seni benar-benar bersantai untuk pertama kalinya, dan akhirnya mereka bisa makan selain pipi. Setelah makan malam selesai, sesuai dengan jadwal tim, maka ada hari libur, dan kemudian semua anggota akan kembali ke negara bersama-sama, dan kemudian itu akan menjadi akhir pertunjukan. Karena Zhang Yu harus mengatur latihan opera, dia menyapa Tian Guangcheng dan Su Qian, dan dia tidak akan kembali ke negara itu dengan orkestra. Dia harus kembali setelah pertunjukan. Tian Guangcheng dan Su Qian tentu tahu tentang Zhang Yu, karena keduanya harus memimpin tim kembali ke Tiongkok, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya menjelaskan bahwa Zhang Yu harus menelepon mereka jika terjadi sesuatu. Tentu saja, Jiang Chengxuan tahu bahwa Zhang Yu akan berlatih opera, jadi dia juga menyapa Tian Guangcheng dan ingin menemani Zhang Yu untuk berlatih. Meskipun dia merasa tinggal di sini mungkin tidak membantunya, dia harus bersikap seperti ini. Menurutnya, meskipun dia membantu, dia lebih baik dari sebelumnya. Tentu saja, Zhang Yu juga malu menolak pihak lain, itu terlalu memalukan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Kedua Zhang Yu mulai mempersiapkan latihan pada pagi hari berikutnya. Manajer umum teater, Kun, sudah berbicara dengan Zhang Yu di telepon berkali-kali sebelumnya, jadi dia datang ke teater pagi-pagi keesokan harinya, dan dapat dikatakan bahwa itu lebih baik daripada Zhang Yu. Lebih awal, mengatur beberapa persiapan sebelum latihan. Kun terutama bertanggung jawab atas organisasi personel dan kustomisasi alat peraga. Hari-hari ini, dia telah memobilisasi semua kekuatan di sekitarnya untuk melakukan semua yang dia bisa. Dapat dikatakan bahwa Anda membayar Zhang Yu dengan baik. Itu sudah menjadi pekerjaan terpenting Kun saat ini. Karena naskah Zhang Yu, dia juga membuat salinannya, dan semakin saya menontonnya, semakin saya menyukainya. Bahkan dia sekarang berpikir pentingnya Zhang Yu bagi masa depan teaternya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Hak pertunjukan eksklusif dari drama ilahi selama beberapa dekade berikutnya, selama dia memikirkannya, dia akan gemetar karena kegembiraan. Kesempatan bagi teater opera dan tari untuk bangkit kembali sudah di depan mata, dan dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat teater melompat ke Italia dan gedung opera terbaik di Eropa. Unit produksi properti di Roma juga memobilisasi semua tenaga kerja dan mulai bekerja lembur di bawah dukungan persahabatan Kun dan uang yang banyak. Tentu saja, kecepatannya luar biasa. Hanya butuh 2 hari untuk membuat properti untuk 2 adegan dalam pertunjukan, adegan terakhir. Properti juga sedang dalam produksi. Adapun lapangan latihan, Kun juga dipindahkan dari aula latihan muda ke aula utama untuk pertunjukan. Pertunjukan rombongan seni tadi malam berada di aula utama. Dapat dikatakan bahwa pertunjukan tadi malam sudah berakhir. Kun segera memberitahu staf untuk bekerja lembur semalaman dan memasang alat peraga. Jadi ketika Zhang Yu datang ke gedung opera di pagi hari, alat peraga untuk 2 babak pertama hampir terpasang. Situasi ini membuat Zhang Yu begitu dia datang ke lapangan latihan, dan dia sangat puas. Perhatian pihak lain terhadap urusannya sendiri adalah sesuatu yang tidak diharapkan Zhang Yu pada awalnya.
Ini juga membuat Zhang Yu sangat menghargai kemampuan dan ketulusan Kun. Bagaimanapun, ukuran alat peraga itu tidak kecil. Dengan begitu banyak hal, Kun dapat melakukan ini dalam waktu kurang dari 2 hari. Dapat dilihat bahwa kemampuan pihak lain dan pentingnya mereka terhadap masalah ini luar biasa. Sekarang setelah perlengkapan Zhang Yu siap, satu-satunya yang tersisa adalah menunggu staf tiba di sore hari dan latihan resmi dimulai. Orkestra Berlin yang mengiringi opera kali ini sebenarnya sangat sibuk baru-baru ini. Pertunjukan Brand dan Lange di festival opera sebenarnya diiringi oleh Orkestra Berlin. Untuk mendapatkan waktu bagi latihan Zhang Yu, beberapa orang Brand sibuk mengatur latihan dan mulai bekerja lembur. Anda perlu tahu bahwa penjadwalan awal semacam ini sangat merepotkan dalam hal staf, jadi kecepatan ini sudah merupakan situasi tercepat yang dapat dilakukan beberapa orang. Di pagi hari, karena band dan para aktor belum siap, Zhang Yu dan Kun hanya dapat mengoptimalkan dan menyesuaikan perlengkapan di 2 babak pertama pertunjukan. Makan siang. Pada sore hari, tim pendukung dan pertunjukan grup yang diatur oleh Kun pertama kali datang ke lobi teater opera dan tari. Beberapa orang band, dan 3 bintang utama program juga tiba. Aula tiba-tiba bertambah besar, dan suasana latihan yang semarak segera berubah. Ini juga membuat pikiran Zhang Yu sedikit bersemangat pada saat yang sama. Setelah melakukan begitu banyak pekerjaan, akhirnya tiba saatnya untuk berlatih. Apakah ada yang lebih menarik dari itu? Dapat dikatakan bahwa beberapa orang dari Brand telah membaca naskah Zhang Yu beberapa kali. Beberapa orang tidak meragukan bakat Zhang Yu sekarang. Seseorang di dunia benar-benar dapat menulis opera yang begitu hebat dalam 1 hari. Jika bukan untuk pertama kalinya, beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak akan percaya bahwa hal seperti itu akan terjadi. Antusiasme latihan dari ketiga aktor utama juga sangat tinggi. Anda harus tahu bahwa mereka telah tenggelam dalam karya-karya Zhang Yu akhir-akhir ini. Karena karya Zhang Yu begitu luar biasa, selama beberapa orang berpikir bahwa mereka akan menyelesaikan pemutaran perdana drama ilahi ini, kegembiraan di hati mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan jika Zhang Yu bahkan tidak memberi mereka sepeser pun sekarang, mereka harus menjadi protagonis opera ini, karena drama ilahi yang orisinal dapat menarik perhatian musisi profesional manapun. Ukurlah sesuatu. Ada beberapa ahli musik di lapangan, yang membuat pekerjaan latihan Zhang Yu jauh lebih mudah. Zhang Yu pertama-tama mengatur agar Brand bertanggung jawab atas latihan pertunjukan pendukung yang penting. Bagaimanapun, pertunjukan pendukung juga memiliki lirik dan alur cerita. Mereka adalah bagian penting dari berbagai konflik, dan mereka benar-benar ceroboh. Lange diatur oleh Zhang Yu untuk bertanggung jawab atas latihan staf pertunjukan kelompok. Pertunjukan kelompok merupakan tugas penting untuk mendukung kemegahan adegan cerita, jadi itu juga perlu diperhatikan. Di sisi Oscar, Zhang Yu mengatur bagian pengiring band untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia adalah konduktor resmi Orkestra Berlin, jadi sangat tepat untuk memberikan pekerjaan ini kepadanya. Zhang Yu harus berhadapan dengan lirik dengan 3 karakter utama. Untuk mengetahui apakah pertunjukan itu berhasil, itu tergantung pada penampilan 3 karakter utama. Oleh karena itu, dia harus menempatkan 3 karakter utama ke dalam kondisi pertunjukan sesegera mungkin, agar tidak memengaruhi penampilan keseluruhan. Efek akhir pertunjukan. Kun dan Jiang Chengxuan juga menganggur, bertanggung jawab atas penjadwalan di tempat, makanan dan minuman. Dapat dikatakan bahwa musuh terbesar Zhang Yu saat ini adalah waktu, jadi dia harus melawan waktu. Tentu saja latihannya sulit. Salah satu yang paling merepotkan adalah pekerjaan 3 aktor utama yang bertanggung jawab atas Zhang Yu. Dia perlu berulang kali menyesuaikan nyanyian dan emosi para aktor, dan mencoba membuat mereka berintegrasi dengan musik sebanyak mungkin. Pekerjaan ini tidak sesederhana yang terlihat. Untungnya, Zhang Yu memiliki bakat seni yang kuat dan telah melihat versi klasik dari karya aslinya, maka masih mudah untuk membimbing ketiga aktor utama ke dalam ide-ide inti yang ingin diungkapkan oleh karya tersebut. Penonton mulai berlatih hingga larut malam. Zhang Yu melihat waktu dan tahu itu tidak terlalu dini. Dan dia juga tahu bahwa waktu yang tersisa untuk dirinya sendiri semakin berkurang, tetapi dengan masuk akal mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli seberapa mendesaknya Anda tidak dapat kelelahan, ketika saatnya untuk beristirahat, Anda masih harus beristirahat, sehingga tubuh aktor terakhir tidak tahan. Jika ayam terbang dan berdetak, itu sepadan dengan uangnya. Zhang Yu mengumumkan akhir hari pertama latihan,
semua orang dapat kembali beristirahat dan melanjutkan besok pagi. Zhang Yu dan Jiang Chengxuan masing-masing memesan kamar di hotel di sebelah teater. Keduanya kembali ke hotel untuk perawatan singkat dan kemudian berbaring untuk beristirahat. Zhang Yu tidak tahu bahwa dia sedang sibuk sekarat, dan dua lainnya juga sedikit terbakar. Ma Hao dan Zhou Jin sibuk sepanjang hari untuk urusan Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa mereka melompat-lompat. Satu atau dua orang di resimen tahu tentang cuti Zhang Yu dan Tian Guangcheng. Zhang Yu bangun pagi-pagi sekali. Aku meninggalkan hotel lebih awal dan pergi ke gedung opera untuk mengatur latihan. Bagaimana Ma Hao dan Zhou Jin bisa tahu hal semacam ini? Karena pertunjukan sudah selesai, tentu saja istirahatlah dengan baik. Sudah pagi untuk berangkat pukul 9, jadi aku memberitahu anak buah Joseph yang datang ke hotel untuk menonton, dan lebih baik menunggu di aula pukul 8. Dua anak buah Joseph mengambil foto Zhang Yu. Mereka menunggu hingga pukul 10, tetapi tidak melihat seorang pun keluar. Tentu saja, mereka cemas. Jadi mereka menelepon dan menelepon Joseph. Joseph menelepon Ma Hao dengan marah lagi dan mengeluh. Ma Hao, tentu saja, bingung dan hanya bisa menelepon Zhou Jin untuk melihat apa yang terjadi di sana. Bukankah Zhang Yu akan keluar hari ini? Itu merepotkan. Mungkinkah kamu harus mengatur seseorang untuk membawa Zhang Yu pergi dalam perjalanan ke bandara? Bahkan jika Joseph berani melakukan itu, dia tidak berani, bukankah mudah untuk melibatkannya? Pikirkan ini, Ma Hao hanya bisa menelepon Zhou Jin dan memintanya untuk menyelidiki situasi di kamar Zhang Yu. Zhou Jin menerima telepon dari Ma Hao dan hanya bisa pergi ke kamar Zhang Yu dengan cermat, berpura-pura pergi ke Suqian, dan kemudian melihat situasi Zhang Yu. Suqian juga tidak keluar di pagi hari. Dia berencana untuk nongkrong sebentar di sore hari dan membawa beberapa hadiah untuk istri dan anak-anaknya di Tiongkok. Zhou Jin datang sendiri untuk mengejutkannya, dan mengundang pihak lain ke dalam kamar. Setelah Zhou Jin memasuki rumah, sangat tidak terduga melihat ketidakhadiran Zhang Yu. Karena tidak nyaman untuk bertanya langsung, saya bertanya kepada Zhang Yu di mana dia secara tidak sengaja ketika dia mengobrol. Tentu saja, Suqian tidak tahu tujuan Zhou Jin, jadi dia memberitahu pihak lain bahwa Zhang Yu sudah mengambil cuti. Jika dia memiliki hal lain di Roma dalam beberapa hari terakhir, dia tidak akan kembali ke Tiongkok bersama kelompok seni. Begitu Zhou Jin mendengar cuti Zhang Yu, dan mendengarkan maksud Suqian, orang-orang sudah meninggalkan hotel dan tidak tahan lagi. Dia buru-buru bertanya kemana Zhang Yu pergi, dan apa alasan cuti itu. Ketika Suqian mendengar kata-kata itu, dia langsung menunjukkan ekspresi waspada. Anda harus tahu bahwa Zhou Jin tiba-tiba peduli dengan urusan Zhang Yu, yang membuatnya merasa ada yang salah. Keraguan Suqian tertulis di wajahnya. Zhou Jin tidak buta, tentu saja, dia tahu bahwa dia bertanya terlalu banyak. Dia tersenyum canggung, tetapi hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa dia hanya bertanya. Tidak masalah apakah dia tahu atau tidak tahu. Kemudian dia pergi dan pergi. Zhou Jin meninggalkan ruangan dan berpikir sejenak, lalu meminta beberapa anggota yang dikenalnya di grup untuk menanyakannya, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, yang membuat Zhou Jin cemas. Pada akhirnya, saya hanya bisa memberitahu Ma Hao melalui telepon. Ketika Ma Hao mendengar bahwa Zhang Yu telah pergi, dia juga khawatir. Tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya merasa cemas sekarang. Karena Zhang Yu belum meninggalkan Roma, dia seharusnya masih memiliki kesempatan. Dia memberitahu Zhou Jin bahwa semuanya masih merupakan diskusi jangka panjang. Keesokan paginya adalah hari yang lain. Zhang Yu memilah-milah waktu dan menemukan bahwa masih ada lebih dari 70 jam tersisa dari batas waktu pemutaran perdana, yang berarti lebih dari 3 hari. Setelah Zhang Yu datang ke teater, akhirnya ada kabar baik. Properti untuk adegan terakhir tadi malam juga telah selesai. Kun mengatur agar properti dipasang semalam, dan ketika Zhang Yu datang di pagi hari, properti sudah terpasang. Ini juga membuat hati Zhang Yu menjadi beberapa batu besar, salah satunya, salah satu persyaratan utama masalah properti telah sepenuhnya diselesaikan. Di pagi hari, 3 bintang utama dan Zhang Yu melakukan pekerjaan proofreading terakhir sebelum gladi bersih resmi. Gladi bersih kemarin sangat bagus. Penampilan mereka bertiga cukup bagus di pagi hari, tetapi tidak sempurna. Lagi pula, ada terlalu banyak vokal dalam peran utama, dan penampilannya tidak hanya bernyanyi,
tetapi juga mempertimbangkan pengembangan plot dan suasana hati karakter. Tidak beberapa hari waktu dapat menyelesaikan semuanya. Untungnya, Zhang Yu memiliki kemampuan untuk mengajar dan mengajar. Awalnya, keterampilan ini sekarang berada di posisi menengah. Jika Anda ingin maju ke tingkat lanjut, Anda memerlukan puluhan ribu poin. Namun kali ini, Zhang Yu juga tahu bahwa ia enggan membiarkan anak-anak menahan serigala, dan ia akan sulit mengubah semua reputasi yang telah ia kumpulkan di Eropa menjadi poin mal. Anda tahu ini sebelumnya. Zhang Yu tidak dapat membayangkan bahwa ia dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menukar ribuan poin di mal. Sekarang pikirkanlah, kerja keras selama periode itu juga tidak terbayangkan. Zhang Yu memiliki keterampilan tingkat lanjut dalam pengajaran dari mulut ke mulut, dan jauh lebih mudah bagi beberapa aktor untuk memperkenalkan alur cerita. Hal itu dapat memudahkan beberapa orang untuk memahami apa yang ingin mereka ungkapkan, sekaligus meningkatkan kemampuan beberapa orang untuk mengingat dan memahami karya tersebut. Dengan kemajuan pesat dari ketiganya, Zhang Yu merasa bahwa beberapa orang tampaknya siap untuk semuanya sebelum latihan sore itu. Dengan cepat dipotong, Zhang Yu tidak berperasaan, mengumumkan bahwa semua staf telah siap, dan latihan keseluruhan pertama secara resmi dimulai. Meskipun beberapa orang di brand telah mengatur pekerjaan mereka dengan tertib, namun ketika Zhang Yu mengumumkan bahwa ia dapat berlatih secara keseluruhan, beberapa orang masih sedikit terkejut. Kita harus tahu bahwa untuk nilai inti sebuah opera, ada beberapa aktor yang menjadi bintang utamanya. Mengenai pertunjukan pendukung dan kelompok, secara gamblang, semuanya berjalan dan berjalan. Meskipun pertunjukannya bagus, dampaknya pada alur cerita akan terbatas. Pada saat ini, meskipun pertunjukan pendukung dan kelompok belum dijadwalkan untuk dipahami, pemeran utama Zhang Yu sudah dapat berlatih. Itu terlalu aneh. Jadi ketika Zhang Yu memberitahu ketiganya bahwa mereka dapat berlatih secara resmi, mereka tentu saja mengejutkan beberapa dari mereka. Pada saat yang sama, saya masih belum memiliki dasar hati saya. Saya tidak tahu apakah pengaturan Zhang Yu yang bersemangat dapat memperoleh hasil yang substansial. Jika efek latihannya tidak bagus, itu akan lebih banyak membuang waktu yang berharga. Terlepas dari Zhang Yu, dia pertama-tama mengatur latihan untuk bagian alur dari karya tersebut. Bagaimanapun, opera memiliki alur cerita. Setelah semua orang ingin memasuki keadaan tersebut, semua orang harus melahap alur ceritanya. Itu saja, Zhang Yu berada di tengah panggung, dan pandangan semua orang berada di inti. Ia mengambil peran utama, band, pendukung, dan penampilan grup bersama-sama untuk mengalami alur cerita, dan pada saat yang sama merasakan perubahan dan tren musik Zhang Yu, dengan kemampuan mengajar dan mengajar yang canggih, menjelaskan alur cerita, ekspresi emosional, ide-ide inti kepada para aktor di sekitarnya, dan menjelaskan situasi posisi, serta berbagai perubahan dalam alat peraga adegan, karena berkat keterampilan Zhang Yu ketika menjelaskan, mudah bagi orang untuk mengerti. Ini juga membuat brand, yang berdiri di tengah kelompok, mengagumi kemampuan Zhang Yu untuk menjelaskan. Faktanya, beberapa orang di brand telah menonton naskah Zhang Yu berkali-kali dalam beberapa hari terakhir, dan bahkan beberapa orang berpikir bahwa mereka telah sepenuhnya memahami keadaan ideologis Zhang Yu dalam naskah yang telah mereka pahami sepenuhnya. Tetapi ketika beberapa orang benar-benar berada di samping Zhang Yu dan mendengarkan penjelasannya, mereka menyadari bahwa mereka masih memiliki banyak tempat. Tidak ada yang salah dengan itu. Saya tidak menyangka bahwa Zhang Yu ingin mengungkapkan makna lain. Ini juga membuat beberapa orang sangat merasa bahwa nama seorang musisi jenius memang tidak sia-sia. Tampaknya masih ada kesenjangan besar antara mereka dan si jenius sejati. Alur cerita Zhang Yu sangat terperinci, dan dia harus berhenti kapan saja, berulang kali menjelaskan alur cerita kecil dalam beberapa cerita. Yang terakhir belum selesai sampai waktu makan malam. Semua orang sudah makan malam. Zhang Yu terus menjelaskan sampai jam 10 malam. Dia tidak menyelesaikan penjelasannya sampai dia merasa bahwa semua orang harus mengerti. Zhang Yu melihat waktu, dan merasa bahwa itu sekitar waktu yang sama. Itu seharusnya cukup untuk satu kali latihan. Mengikuti Zhang Yu dan segera memerintahkan band untuk bersiap. Para aktor dikelompokkan dan memulai latihan keseluruhan pertama. Beberapa brand berjalan meninggalkan panggung, tetapi sebenarnya mereka masih sedikit sedih, karena menilai dari pengalaman beberapa orang, kecepatan latihan Zhang Yu agak terlalu cepat. Baru berkumpul kemarin sore, latihan pertama berlangsung malam berikutnya, dan musikal anak-anak tidak begitu cepat. Oleh karena itu,
beberapa orang tidak begitu yakin, karena takut latihan pertama akan berdampak secara umum dan akan melukai kepercayaan diri Zhang Yu. Namun, sikap keras kepala Zhang Yu ada dalam pikiran beberapa orang, jadi kita hanya bisa berada di pihak yang berpihak. Saya harap latihan pertama Zhang Yu, dampaknya tidak terlalu buruk. Yang tidak diduga oleh beberapa orang adalah bahwa gladi bersih pertama berjalan sangat lancar, bahkan berjalan dengan lancar. Seluruh penonton mengulang-ulang, terutama 3 bintang utama, tidak ada satu kata pun yang terlupakan di tengah-tengah, semua bagian bernyanyi diambil sekaligus. Emosi dari karakter yang paling sulit sekalipun juga terasa sedikit, yang membuat beberapa orang terkejut dan senang. Jika beberapa orang belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang dapat percaya bahwa gladi bersih tadi adalah gladi bersih pertama secara keseluruhan? Tentu saja, Zhang Yu juga sangat puas dengan efek gladi bersih pertama. Pada saat yang sama, ia juga merasa bahwa kemampuan mengajar dan mengajar yang maju ini tidak memiliki titik putih. Meskipun efek dari pertunjukan dan harapan psikologis mereka sendiri, masih ada beberapa jarak. Tetapi bagaimanapun juga, apa yang salah dengan keseluruhan struktur pertunjukan, sisanya disempurnakan berulang-ulang. Gladi bersih pertama telah berakhir. Mengikuti Zhang Yu, ia mengumumkan staf lainnya dan gladi bersih akan dilanjutkan besok. Keesokan harinya, pagi hari, masih merupakan bagian dari keseluruhan gladi bersih. Namun, kali ini Zhang Yu menangani adegan demi adegan dan mulai memperkuat tepung kayu secara mendetail. Setelah makan siang pada siang hari, hanya tersisa 48 jam hingga pertunjukan terakhir. Pada sore hari, saya akhirnya mendapat kabar baik. Christina telah menelepon, semua kostum untuk pertunjukan telah dibuat, dan penyelesaian akhir saat ini sedang berlangsung, dan semuanya dapat dikirim pada malam hari. Dapat dikatakan bahwa berita ini mengejutkan Zhang Yu. Sebenarnya, di antara sekian banyak kegiatan persiapan, Zhang Yu paling khawatir tentang bagian pakaian. Bagaimanapun, membuat pakaian adalah hal yang merepotkan. Selain itu, pakaian ini adalah gaya abad pertengahan Eropa, yang secara alami lebih merepotkan daripada pakaian biasa. Dan jumlahnya tidak sedikit, Zhang Yu khawatir Christina tidak dapat menyelesaikan hal-hal ini sebelum pertunjukan. Zhang Yu juga berpikir bahwa jika Christina tidak dapat membuat kostum sebelum pertunjukan, dia hanya dapat dipaksa untuk menyewa kostum, yang akan berdampak besar pada penampilan keseluruhan pertunjukan. Untungnya, Christina tidak mengecewakan dirinya sendiri. Hal ini juga membuat latihan Zhang Yu jauh lebih mudah di sore hari, lagi pula, batu besar di hatinya telah benar-benar terlepas. Sekitar pukul 7 malam, tepat setelah makan malam, mobil yang menarik kostum tiba di teater lagu dan tari. Ketika Zhang Yu melihat pakaian telah dikirim, dia bahkan lebih dari senang, dan buru-buru mengatur orang untuk memindahkan barang-barang, dan kemudian mulai mencoba pakaian tersebut. Para aktor mengenakan kostum khusus yang disesuaikan untuk diri mereka sendiri, dan penampilan mereka sangat berbeda. Jangan bicara tentang akting, bahkan jika mereka berdiri di sana dan tidak berbicara, mereka tampak sangat seperti orang abad pertengahan. Pakaian Zhang Yu didesain sangat indah. Brand dan yang lainnya belum pernah melihat kostum panggung seindah itu. Tentu saja, mereka juga menghargai efisiensi tinggi tim Christina. Jika mereka tahu bahwa pakaian itu didesain oleh Zhang Yu, mereka akan takut dagu mereka akan jatuh ke tanah. Para aktor mengenakan kostum, dan latihan dimulai lagi, tetapi dengan kostum, suasana hati para aktor dalam pertunjukan telah banyak membaik, yang membuat latihan berikutnya jauh lebih mudah. Setelah kostum siap, Zhang Yu juga mengubah opera dari latihan menjadi pratinjau. Dia bermaksud menggunakan waktu terakhir untuk menyelesaikan beberapa latihan sehingga seluruh program dapat mencapai kondisi terbaik untuk memenuhi rekor pertunjukan ini. Waktunya latihan penuh, sedikit lewat, segera. Saatnya untuk pertunjukan terakhir. Tiket untuk pertunjukan diatur oleh perusahaan ginseng. Metode dan metode penjualan ditandatangani dan disetujui oleh Zhang Yu dan Aruso. Tiket dibagi menjadi pembelian, hadiah, dan undian acak, dan didistribusikan dalam beberapa mode. Menurut perusahaan ginseng, jika keduanya ingin meningkatkan perhatian terhadap pertunjukan, maka pengiriman tiket sudah pasti. Bagaimanapun, pertunjukan yang membosankan seperti itu mungkin tidak dilihat oleh siapapun, apalagi menjualnya. Selain itu, dalam kasus ini, perjanjian taruhan pada kedua orang tersebut dapat lebih mencerminkan keadilan dan notaris, dan perhatian langsung tertuju.
Jika bahkan satu orang ingin memesan tiket, Anda tidak dapat membeli tiket tersebut, dan tentu saja Anda tidak dapat melakukannya. Inilah sebabnya mengapa Ginseng percaya bahwa pemberian hadiah adalah cara terbaik untuk mengatasinya. Tentu saja, tiket yang dikirim hanyalah pertunjukan biasa, dan beberapa kursi mewah di ruang pribadi masih harus menjual tiket. Bagaimanapun, jika Anda duduk dengan baik, Anda harus mengeluarkan lebih banyak uang. Untuk mencerminkan kualitas layanan, Ginseng juga harus mempertimbangkan pelanggan. Yang tidak diharapkan Ginseng adalah meskipun beberapa tiket dikirim secara acak pada hari-hari awal, situasi penjualan lebih populer dari yang diharapkan. Bahkan opera di pihak Zhang Yu tidak yakin apakah mereka akhirnya dapat tampil dengan lancar sebelum banyak orang menghubungi perusahaan Ginseng untuk memesan tiket. Bahkan pada akhirnya, ada adegan populer yang sulit ditemukan, yang juga menyebabkan harga tiket naik di sepanjang jalan. Ini juga membuat penonton yang mendapatkan tiket gratis merasa sangat beruntung. Jika tiket ini tidak diharuskan untuk memasuki tempat pertunjukan dengan kartu identitas mereka, orang-orang ini ingin menjual tiket mereka. Jika Anda dapat memperoleh sedikit keuntungan, itu lebih berarti daripada menonton opera yang membosankan. Adegan pembelian tiket yang panas sebenarnya berasal dari pikiran orang-orang yang ingin tahu. Karena bertaruh pada 300 juta euro bukanlah masalah sepele dimanapun, bagaimana mungkin itu tidak diperhatikan? Dapat dikatakan bahwa kota Romawi baru-baru ini hampir menyebarkan masalah ini, belum lagi para selebriti. Bahkan banyak orang biasa mengetahui hal ini. Dapat dikatakan bahwa setelah makan, orang-orang ini memiliki kepemilikan akhir sebesar 300 juta euro. Sangat tertarik. Banyak orang bahkan diam-diam ingin pergi ke teater opera dan tari untuk menanyakan tentang latihan opera. Namun, kerahasiaan gedung opera masih sangat baik. Kun memerintahkan pintu teater ditutup, tidak ada orang luar yang diizinkan masuk, dan bahkan lalat tidak diizinkan terbang masuk. Tentu saja, banyak orang baik yang berencana untuk bertanya tentang hal itu, makan di balik pintu tertutup, pertunjukan ini lebih penuh dengan misteri. Itulah sebabnya banyak orang ingin melihat pertunjukan secara langsung. Anda harus tahu bahwa ketika banyak orang mendapatkan tiket, mereka bahkan tidak tahu apa nama opera itu dan gaya apa yang mereka gunakan. Mereka bersedia membayar harga yang besar, bahkan tiket lembu yang mahal untuk menonton pertunjukan. Anda tahu, ini adalah hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Banyak orang menertawakan diri mereka sendiri setelah membeli tiket. Mungkin pertunjukan ini mungkin bukan pertunjukan sama sekali, tetapi lelucon. Itu hanya penonton yang luar biasa lucu. Manajemen senior perusahaan Ginseng juga telah mempertimbangkannya. Karena masalah ini memiliki tingkat perhatian yang tinggi, sangat mungkin untuk mulai bertaruh padanya. Tetapi pada akhirnya saya memikirkannya dan tetap tidak melakukannya, karena menang atau kalah dalam masalah ini sudah jelas sejak awal, dan tidak mudah untuk menentukan peluangnya. Bahkan jika Zhang Yu diperintahkan 100-1, tidak seorang pun boleh membeli Zhang Yu. Jika Anda ingin membeli Aruso untuk menang, maka perusahaan Ginseng tidak berani mengambil risiko, dan akhirnya memikirkannya. Pada pagi hari ketika pertunjukan dijadwalkan, kebetulan hari Sabtu, yang juga membuat banyak orang sangat puas dengan jadwalnya, setidaknya tidak harus mengambil waktu istirahat untuk menonton pertunjukan. Penonton tiba di teater opera dan tari sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk tiket. Saat masuk, inspektur tiket membagikan pena dan kartu kepada setiap penonton. Konten pada kartu itu sangat sederhana. Sebenarnya, itu adalah pertanyaan pilihan ganda untuk membiarkan penonton memeriksa. Bisakah opera saat ini mencapai level epik? Ada kotak di sebelah kata "ya" dan "tidak" pada kartu, yang dapat digunakan untuk memeriksa. Namun, kartu tersebut juga menyatakan bahwa hanya mereka yang mengisi nama dan nomor telepon yang akan dianggap sebagai kartu yang valid, dan mereka yang mengeluarkan kartu yang valid pada saat yang sama dapat memperoleh uang kembali sebesar 50 euro biaya setelah 1 minggu melalui telepon dan nama oleh pemenang taruhan. Banyak orang melihat situasi seperti ini, mereka merasa sedikit menarik. Saya tidak menyangka akan ada uang untuk diambil di akhir pertunjukan, dan bahkan beberapa penonton ingin mencentang, tidak, pada saat itu. Mengapa menunggu akhir pertunjukan? Itu membuang-buang waktu, dan lebih baik memberi mereka 50 yuan sekarang, untuk menghindari masalah. Adapun karya Zhang Yu mungkin mencapai opera epik. Dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada orang yang datang ke pertunjukan hari ini percaya ini mungkin terjadi. Karena Italia adalah ibu kota opera di dunia,
tidak ada seorang pun di Italia yang mengenal opera, selama opera yang dilatih di Italia hampir penuh. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kata opera mengalir dalam darah orang Italia. Jadi ketika para penonton ini mendengar bahwa syarat kemenangan Zhang Yu adalah menciptakan opera epik, hampir tidak ada yang percaya bahwa Zhang Yu akan menang. Anda harus tahu bahwa opera epik yang ada di dunia secara umum disebut sebagai opera yang memiliki sejarah ratusan tahun. Di dunia material ini, tidak ada seorang pun yang dapat menciptakan karya epik. Bahkan komposer Italia tidak dapat menulisnya. Belum lagi orang Tiongkok, itu bahkan lebih mustahil. Bahkan, banyak penonton merasa bahwa mereka hanya membayar untuk sebuah lelucon. Ketika pertunjukan berakhir, mereka akan berbicara sedikit lebih lama setelah makan malam. Semakin banyak orang di aula. Setelah para penonton duduk, mereka juga berbisik-bisik dan mempelajari opera, yang sulit untuk dilihat. Seorang penonton melihat ke tirai yang tertutup dengan gembira, berkata, "Saya tidak tahu bagaimana opera kali ini, apakah bisa mencapai tingkat epik. Apa gunanya? Tentu saja tidak mungkin. Kenapa kamu begitu yakin? Kamu harus tahu bahwa Zhang Yu adalah seorang jenius musik legendaris yang sudah langka selama ribuan tahun. Akan sangat hebat jika orang lain memiliki bakat kreatif. Itu tidak mungkin, karena ini bukan tentang bakat lagi. Pertama, meskipun Zhang Yu adalah seorang jenius, dia hanyalah seorang jenius simfoni. Siapa yang pernah mendengar opera apa yang dia tulis? Dan bahkan jika simfoni Zhang Yu itu ditulis tidak peduli seberapa bagusnya, bisakah seperti itu? Apakah menurutmu kedua bentuk musik itu sama? Kedua, jangan lupa apa persyaratan taruhan ini, bahwa Zhang Yu harus menyelesaikan semuanya dalam waktu 7 hari. Oke, bahkan jika dia seorang jenius, dia dapat menulis sebuah opera, tetapi Anda pikir dalam 7 hari apakah dia dapat melakukan semua ini? Belum lagi dia telah mencapai level epik. Apa itu level epik? Hanya beberapa ratus tahun yang telah keluar begitu sedikit, bagaimana seseorang dapat menulisnya dalam 7 hari? Saya melihat bahwa dalam 7 hari, butuh usaha untuk membuat jazz, apalagi membuat opera. Petik 2. Semua orang di sekitar mereka mengangguk ketika mereka mendengar ini. Sebenarnya, inilah yang dipikirkan kebanyakan orang. Dengarkan kamu. Zhang Yu ini benar-benar bodoh untuk bertaruh pada hal-hal seperti itu. Menurutmu, jadi kupikir kau harus mengisi kartumu dengan cepat. Di awal pertunjukan, kita tidak repot-repot melihatnya selama 10 menit. Kita akan pergi. Sudah waktunya untuk mengisi barang-barang itu dan membuang-buang waktu. Tidak, aku harus mengisinya setelah menontonnya. Aku menghabiskan begitu banyak uang untuk menonton pertunjukan itu, tidak masalah jika hampir sama, tidak buruk untuk merekamnya bola-balik. Ini adalah pertunjukan senilai 300 juta mungkin kita bisa bertemu ini sekali dalam hidup kita. Bahkan drama anak-anak, kita harus menonton dan pergi. Petik 2. Hahaha. Semua orang di sekitarku mendengar ini dan tertawa pada saat yang sama. Sandro Aruso, yang duduk tidak jauh dari sana, mendengar senyum puas ini dan menoleh untuk melihat ayahnya, Aruso, dan berkata, "Ayah, kau mendengar semuanya. Hari ini aku menang. Kau tunggu saja untuk melihatku menjadi kaya." Hah, menjadi kaya? Aruso tua yang duduk di samping mendengar ini, dengan ekspresi jelek, dan berkata, "Saya telah berjuang di masyarakat selama bertahun-tahun. Saya belum pernah melihat orang hidup dengan uang sebanyak ini ya. Sekarang saya benar-benar menyesal telah memberi Anda manajemen teater, bahkan jika Anda bisa menang, bagaimana dengan itu? Lain kali Anda akan kehilangan semua uang, dan teater akan hancur di tangan Anda." Petik 2. Sandro Aruso langsung memutar matanya ketika mendengar sarkasme ayahnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu betapa keras kepala karakter ayahnya. "Namun, saya bukan orang bodoh. Karena ada peluang bagus di depan saya, mengapa tidak melepaskannya? Tidak heran ayah saya telah mengoperasikan teater selama bertahun-tahun, dan kecepatan ekspansi sangat lambat, itu hanya menghambat ide-ide lama ini. Ini adalah kata-kata untuk mengubah diri saya sebagai manajer umum lebih awal. Saya khawatir teater besar Milan telah menyatukan Italia sejak lama." Namun, Sandro merasa acuh tak acuh. Selama dia bisa mendapatkan 300 juta euro besok, dia bisa segera memulai rencana perluasan teater. Selama hasilnya tercapai, bahkan jika ayahnya keras kepala, dia tidak akan berkata apa-apa di depan fakta. Pikirkan ini. Sandro Aruso melihat waktu dan menyenandungkan lagu itu dengan bangga,
menunggu dimulainya pertunjukan resmi. Tenor utama Teater Besar Milano, Dominic Poli, mengalihkan pandangannya dari Aruso dan putranya, berbalik untuk melihat teman-teman di sekitarnya, dan pada saat yang sama Simon Bellarci, konduktor teater, berkata, "Simon, apakah menurutmu pertunjukan Zhang Yu dapat dilatih hanya dalam beberapa hari?" Bellarc memikirkannya dan berkata, "Seharusnya hampir. Zhang Yu memiliki banyak teman di industri musik. Yang mana dari Brand, Lange dan Oscar yang bukan musisi top terkenal, dan dia juga berpengalaman dalam latihan opera. Jika mereka dapat membantu Zhang Yu bersama-sama, bukan tidak mungkin untuk menyelesaikan geladi bersih. Namun, kualitas pertunjukan, saya rasa sudah cukup untuk menjaminnya. Bagaimanapun, 7 hari itu terlalu singkat, dan Anda harus berkreasi. Untuk pertunjukan opera yang berkualitas tinggi, tidak perlu membuat kostum yang bagus. Selain itu, ada alat peraga, ditambah band, aktor, banyak kekacauan, dan sakit kepala jika Anda memikirkannya. Itu saja." Poli tersenyum dan berkata, "Tapi pakaian atau semacamnya bisa disewa. Kalau drama modern, kamu bisa pakai jas. Alat peraganya juga bisa disusun begitu saja, ada konsepnya, kamu bisa pakai itu terakhir kali. Bukankah kamu juga menonton Prince of Mary, yang berlatih di teater mereka? Alat peraganya sederhana dan sepenuhnya abstrak. Mengenai aktornya, sekarang Roma mungkin kekurangan segalanya, jadi tidak ada kekurangan aktor opera. Para master seluruh Eropa ada di sini sekarang. Dengan prestise beberapa orang brand, mereka bahkan tidak menemukan ratusan." Bellarci mengangguk dan berkata, "Tentu saja aku tahu apa yang kamu katakan. Jadi menurutku pasti tidak ada masalah menonton program hari ini. Hanya saja kualitasnya buruk. Belum ada cara untuk memprediksinya." Poli berkata, "Itulah yang kamu maksud. Apakah menurutmu Sandro bisa memenangkan taruhan ini hari ini?" Bellarc menatap Poli, tersenyum, dan berkata, "Apakah menurutmu Zhang Yu punya peluang untuk menang?" Poli tersenyum, tetapi tidak menjawab secara langsung. "Aku menatap ayah dan anak Aruso yang tidak bisa melihat jauh, dan terkekeh, kau tidak tahu Simon. Ketika Sandro mulai, dia ingin menyembunyikan Aruso yang lama, tetapi pada akhirnya dia tetap tua. Aruso mengetahuinya, segera meneleponnya dan memarahinya. Dia tidak berani menyalakan mesin akhir-akhir ini." Bellarci tersenyum dan berkata, "Tidak heran. Masalahnya besar, siapa yang tidak tahu seluruh Italia? Itu tidak bisa disembunyikan. Dan Aruso juga orang yang kuno. Dia tidak gila. Aku dirawat di rumah sakit saat itu, yang mengejutkanku. Sebenarnya, kau tidak bisa menyalahkan Sandro dalam masalah ini. Untuk kesempatan yang bagus untuk menghasilkan uang, kepada siapa yang tidak bisa melakukannya. Aku tidak punya 300 juta euro, kalau tidak aku akan bertaruh dengan Zhang Yu." Bellarci mengangguk dan berkata, "Meskipun ide-ide orang kuno berbeda dari kita. Tetapi saya juga merasa bahwa Sandro agak terlalu radikal kali ini. Zhang Yu adalah seorang musisi dengan bakat musik yang sangat tinggi, bahkan jika Sandro dapat memenangkannya. Jika pihak lain cemburu, saya khawatir itu akan berdampak besar pada perkembangan teater di masa depan." Setelah beberapa tahun, ketenaran Zhang Yu bahkan lebih besar, dan dia dapat memulai. Musisi lain datang untuk memboikot teater, dan kecuali Sandro telah mengubah karir, masalah akan datang cepat atau lambat. Petik 2. Poli berkata tanpa daya, "Sekarang kita hanya dapat mengatakan bahwa ada sisi baik dari segalanya, ada sisi buruknya. Tetapi dalam waktu dekat, masih ada lebih banyak manfaat daripada kerugiannya. Selama 300 juta tersedia, bahkan jika Sandro telah berhenti bekerja, itu cukup untuk seumur hidup." Petik 2. Bellarc menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Christina, duduk di ruang pribadi di lantai 2 teater, beberapa orang di sekitarnya adalah teman-temannya. "Christina, bagaimana dengan pertunjukan Zhang Yu? Apakah kamu akan menonton mereka berlatih?" tanya Carol. "Jangan lihat, aku sibuk akhir-akhir ini, tidak ada waktu." Christina menggelengkan kepalanya. "Katakan saja, tidak ada seorang pun di sini yang tahu seberapa baik latihan pertunjukan Zhang Yu." Carol menatap orang-orang di sebelahnya. Teresa berkata, "Apapun dia, pokoknya, akan menyenangkan untuk mengadakan pertunjukan hari ini. Tidakkah kalian ingin melihat drama yang luar biasa?" Alice berkata, "Menurutku pertunjukan Zhang Yu seharusnya tidak terlalu buruk. Hanya dengan melihat karya simfoninya,
dia tahu bahwa dia adalah orang yang sangat berbakat. Teresa mengendus bibirnya dan berkata, ayolah. Alice, kau perlu tahu bahwa pertunjukan ini bukanlah simfoni. Bahkan jika Zhang Yu berbakat dalam simfoni, itu berarti ia memiliki bakat yang sama dalam opera. Dan bahkan jika ia kebetulan berbakat dalam opera, apakah menurutmu hanya 7 hari cukup baginya untuk menunjukkan bakatnya? Alice terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun ia menghargai bakat Zhang Yu, tidaklah masuk akal bagi orang normal untuk mempersiapkan naskah selama 7 hari, apalagi mengatur pertunjukan, yang hampir mustahil. Teresa, kalau begitu aku mendengarmu mengatakan itu. Apakah menurutmu Zhang Yu akan kalah 100% hari ini? Kata Carol, tidak apa-apa. Apakah menurutmu ia akan menang? Tanya Teresa. Carol berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, karena selama orang normal berpikir, kemungkinan ini terlalu rendah. Teresa tersenyum dan berkata, sebenarnya, selama itu orang normal, Zhang Yu tidak akan dianggap menang. Ini termasuk Christina. Ketika beberapa orang di ruang pribadi mendengar ini, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Christina. 300 juta euro milik Zhang Yu dipinjamkan kepadanya oleh Christina, dan beberapa orang di sekitarnya mengetahui hal ini. Yang mengejutkan beberapa orang adalah mengapa Christina saling meminjamkan begitu banyak uang. Meskipun beberapa orang tahu bahwa Christina kaya, tetapi kaya, itu tidak berarti Anda dapat meminjam 300 juta orang dengan alasan apapun, dan tanpa alasan. Bahkan jika beberapa orang telah memiliki hubungan seperti itu dengan Christina selama bertahun-tahun, mereka tetap mengetahuinya. Dengan hubungan mereka satu sama lain, sama sekali tidak mungkin untuk meminjam 300 juta dari Christina. Dapat dikatakan bahwa misteri peminjaman uang Zhang Yu juga telah menjerat beberapa orang selama beberapa hari. Sayangnya, Christina adalah orang yang tidak banyak bicara. Tidak peduli berapa banyak orang bertanya, dia tidak mengatakan alasannya. Itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Pikirkan, ini, Carol juga menunjukkan sedikit minat dan tertawa, Christina. Dengar tidak, Teresa mengatakan bahwa bahkan kamu pikir Zhang Yu tidak akan menang. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Christina terdiam beberapa saat dan berkata, tidak, kurasa Zhang Yu masih bisa menang. Ketika Christina mengatakan ini, semua orang di ruang privat itu tercengang. Untuk mengetahui bahwa beberapa orang telah berteman selama bertahun-tahun, Christina selalu menjadi dukungan yang tenang dan rasional di hati beberapa orang. Beberapa orang tidak berpikir bahwa Christina dapat melepaskan prinsipnya sebagai manusia karena pinjaman 300 juta, karena ini sama sekali tidak sejalan dengan kepribadiannya. Teresa membeku dan mengerutkan kening, Christina. Tidak seperti dirimu. Jangan bilang, kamu tidak ingin menghabiskan 300 juta, katakan saja itu. Carol dan Alice mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Ketika Christina melihat ekspresi beberapa orang, dia juga tersenyum dan berkata, aku bilang begitu. Tentu saja, ada alasan bagiku. Kalian semua tahu bahwa aku membuat kostumnya. Tetapi kalian tahu Zhang Yu memanggilku untuk memesan kapan pertunjukan kostumnya. Apakah pagi hari setelah kontrak perjudian berlaku? Teresa mengerutkan kening, berkata, apakah ada yang aneh dengan ini? Pakaian lebih merepotkan, tentu saja, semakin cepat semakin baik. Christina tersenyum dan berkata, tentu saja tidak aneh untuk memesan pakaian. Tetapi kalian tidak ingin memikirkannya, jika naskah opera Zhang Yu belum selesai, mengapa dia memesan pakaian itu? Bukankah itu aneh? Teresa terkejut dan berkata, apa maksudmu? Zhang Yu menulis naskah dalam 1 hari. Tidak mungkin, bagaimana bisa begitu cepat? Carol menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tidak percaya, Christina. Tidak mungkin bagi siapapun di dunia ini untuk menulis opera dalam 1 hari. Perlu Anda ketahui bahwa saya butuh waktu setengah hari untuk tidur dan bangun. Riasan wajah, makan malam akan segera dimulai. Hehehehe. Beberapa wanita tidak dapat menyembunyikan senyum mereka ketika mendengar ini. Christina juga tersenyum dan berkata, tentu saja, apa yang saya katakan itu benar. Dan Zhang Yu tidak hanya menyelesaikan naskahnya, tetapi bahkan gambar desain pakaiannya pun digambar. Anda tahu bahwa semua pakaian itu adalah pakaian abad pertengahan, tidak hanya rumit tetapi juga indah. Tidak terbayangkan, Teresa tidak dapat mempercayainya ketika dia mendengar ekspresi di wajahnya, tergagap, tidak. Anda mengatakan Zhang Yu akan mendesain pakaian. Dia mendesainnya sendiri. Dia sendiri.
Tentu saja, dia mengatakan kepada saya bahwa dia mendesainnya sendiri. Dan mendesainnya dalam semalam setelah menulis naskahnya. Selain itu, pakaian ini bukan hanya sketsa desain, dia bahkan menggambar gambar potongannya. Kalau tidak, saya juga tidak mungkin membuat pakaian dalam waktu sesingkat itu. Tidak, saya bahkan dapat menggambar kertas potong profesional. Dia bukan mahasiswa musik, dia bahkan tidak tahu cara mendesain pakaian. Apakah Anda tidak bertanya kepadanya? Carol berkata dengan heran. Saya bertanya. Dia mengatakan bahwa ibunya adalah seorang desainer kostum, dan dia akan belajar. Anda dapat melihat kostum-kostum itu selama pertunjukan. Semuanya sangat indah. Jika sekolah keluarga dapat mempelajari level ini, saya tidak berani membayangkan betapa hebatnya ibunya dalam desain kostum. Berbicara tentang ini, Christina menunjukkan ekspresi hormat. Beberapa Teresa mendengar kata-kata itu, saling memandang, dan mereka semua melihat keterkejutan di wajah masing-masing. Sungguh berlebihan untuk menulis naskah dalam satu hari. Bahkan desain kostumnya bagus di bagian belakang. Anda tahu bahwa ini bukan lagi berlebihan, tetapi metamorfosis, oke. Beberapa wanita juga memiliki sedikit harapan untuk pertunjukan berikutnya saat ini. Mungkin ini adalah pertunjukan yang penuh kejutan. Di ruang pribadi terbesar di tengah lantai 2, ada wali kota Roma, dan beberapa anggota penting pemerintah kota, dan ada 2 orang di tengah, Menteri Luar Negeri Italia dan Tiongkok. Menteri Wang, disuruh tinggal di Roma untuk menonton pertunjukan, yang sebenarnya membuatnya tertawa dan menangis. Apa yang dia katakan juga merupakan pemimpin tertinggi dari Bu Diplomatik. Dia biasanya terlalu sibuk untuk mati. Bagaimana saya bisa menonton pertunjukan dan menunggu selama beberapa hari? Namun, karena ini diminta oleh pemimpin besar, dia tidak punya pilihan selain mematuhi pengaturan pemimpin. Namun, ketika Menteri Wang mengetahui hal ini, Zhang Yu benar-benar menggunakan 300 juta euro untuk bertaruh dengan orang lain, dan dia tentu saja tidak bisa berkata-kata. Namun, mengingat pentingnya yang diberikan para pemimpin besar kepada Zhang Yu, dia harus menutup hidungnya untuk menonton pertunjukan. Sekarang dia hanya berharap bahwa Zhang Yubei terlalu jelek, jika tidak, kemana wajahnya harus dikirim untuk alasan. Saat pertunjukan semakin dekat, grup musik dari panggung juga datang ke area pertunjukan dan mulai menata alat musik mereka. Suara alat musik yang disetel juga terdengar di tempat pertunjukan. Tidak lama kemudian, sesuatu terjadi yang membuat mata semua orang berbinar. Zhang Yu, mengenakan tuxedo, keluar dari sisi panggung dan berjalan menuju grup musik. Penonton melihat Zhang Yu dan tahu bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Tentu saja, mereka mulai bertepuk tangan dengan gembira. Sandro Aruso menatap Zhang Yu dengan tatapan tenang, tetapi tidak melihat ketegangan dan perbedaan apapun, dan segera mengatakan sesuatu yang tidak bermoral, berpura-pura. Apa yang akan kamu lakukan setelah pertunjukan? Aruso tua itu menatap ketenangan Zhang Yu, dan mengerutkan kening, karena dia tidak melihat ketegangan di wajah Zhang Yu. Apakah dia tidak peduli dengan 300 juta itu? Atau apakah dia punya rencana lain? Setelah Zhang Yu datang ke posisi konduktor, grup musik itu sekarang sudah siap, semua orang memperhatikan Zhang Yu. Seseorang datang saat ini dan menyerahkan mikrofon. Setelah menerimanya, Zhang Yu menghadap penonton dan berkata, "Selamat datang semuanya di Teater Opera dan Tari Roma untuk menyaksikan pertunjukan hari ini. Hari ini, saya akan mementaskan opera, Rigoletto, pelawak, yang saya ciptakan sendiri. Saya harap semua orang menyukainya." Tanpa basa-basi, dia berbalik dan mengambil tongkat estafet. Lampu di aula perlahan meredup, diikuti oleh kegelapan total. Dengan cahaya redup, band memainkan musik pembuka dengan tongkat Zhang Yu. Pada saat yang sama, ensembel kuningan dingin terdengar di aula, redup dan rendah, memberi orang perasaan yang tidak menyenangkan. Tampaknya penonton hanya dengan musik pembuka, ada kegelisahan yang mendalam. Sebuah cahaya menghantam, tanda seru. Seorang pria jelek yang cacat tampak dingin di bawah cahaya, menatap penonton. Adegan ini mengejutkan penonton. Saya bertanya-tanya siapa pria ini. Dengan latar belakang musik yang sedih, pria bungkuk itu melihat sekeliling yang gelap, seolah-olah mencari sesuatu. Musik yang tidak menyenangkan mengikuti iramanya dan maju selangkah demi selangkah sampai cahaya lain menghantam, dan yang hitam muncul di depannya. Kain menutupi benda-benda, ekspresi ngeri muncul di wajah pria bungkuk itu.
Dia menjabat tangannya dan mendekati benda itu perlahan. Akhirnya, dia mengumpulkan keberanian dan merobek kain hitam itu. Ditutupi dengan seorang wanita di bawah. Wanita itu tidak memiliki respons dan tampaknya kehabisan napas. Pria bungkuk itu ketakutan, berlutut di tanah dengan gembira, memeluk wanita itu dalam pelukannya, seolah-olah dia tidak bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Meskipun pria itu tidak menangis saat ini, kesedihan yang kuat menyamainya. Musik hampir menginfeksi semua orang di tempat itu hampir seketika. Orang-orang tidak berbicara sama sekali, dan mereka tidak dapat memikirkannya. Itu hanya adegan pembuka, dan mereka langsung tertarik padanya. Dengan musik yang sedih dan sedih, orang-orang juga menebak bahwa ini adalah si bungkuk, cacat dan jelek siapa pria terbaik. Siapa wanita yang sudah mati dalam pelukannya. Semua ini adalah misteri bagi semua orang. Tepat ketika semua orang menebak apa yang terjadi. Tiba-tiba musik band tiba-tiba berubah dan menjadi ceria, dan tirai panggung dengan cepat terpisah ke kiri dan ke kanan. Pada saat yang sama, lampu di lapangan juga menjadi terang. Kontras yang sangat besar ini membuat setiap penonton merasa sedikit tidak dapat diterima. Musik dan pemandangan tadi jelas masih sangat tragis, bagaimana tiba-tiba berubah lagi. Pria bungkuk yang menggendong wanita itu mendengar musik, dan langsung agresif. Tampaknya dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, beberapa orang bergegas keluar dan menyambar wanita yang dipeluk pria bungkuk itu. Pria itu buru-buru bangkit dan mengejar mereka, dan beberapa dari mereka menghilang ke dalam kerumunan yang gembira. Kerumunan, di atas panggung, menari saat ini diiringi musik yang gembira. Sekarang bahkan orang-orang bodoh pun dapat melihat bahwa ini adalah adegan pesta dansa, dan semua kostumnya adalah bangsawan abad pertengahan. Yang paling mengejutkan adalah kostum para aktor ini sangat cantik dan anggun. Gayanya sangat baru, bisa dibilang mereka belum pernah melihatnya di opera lain. Apakah pakaian ini baru? Bisakah saya membuat pakaian secantik ini dalam 7 hari? Bahkan, bagi penonton, meskipun para aktor ini bertelanjang dada, mereka tidak terkejut. Lagi pula, waktunya terlalu singkat untuk membuat pakaian yang bagus. Namun masalahnya, sungguh aneh memiliki pakaian secantik ini. Penonton di panggung menari dalam alunan musik yang riang. Adipati Mantua tenor mengenakan mantel tercantik di istana, menuruni tangga, dan seorang pelayan mengikutinya dengan tatapan menawan. Adipati Mantua bernyanyi kepada para pelayan di sekitarnya, saya melihat seorang gadis sipil yang cantik. Saya bermaksud mengejarnya. Pelayan, apakah itu gadis yang Anda temui di gereja? Tuanku, Adipati, itu dia. Setiap hari Minggu saya bertemu dengannya di gereja. Pelayan, di mana keluarganya tinggal? Adipati, jalan terpencil. Setiap malam ada orang misterius yang akan pergi ke sana. Pelayan, jadi, apakah dia tahu siapa Anda? Adipati, tidak, dia tidak tahu. Di antara keduanya, mereka melewati kerumunan orang yang sedang berpesta. Pelayan, lihatlah tuanku, ada berapa banyak wanita cantik di lantai dansa. Apakah Anda menyukainya? Adipati, hanya Pangeran Ceplano yang merupakan wanita tercantik di sini. Pelayan itu bergegas dengan gugup, tuanku, kumohon. Tolong jangan biarkan sang pangeran mendengar Anda. Saya akan peduli padanya. Adipati bernyanyi dengan tidak bermoral. Pelayan, tetapi dia akan berkhotbah kepada orang lain. Ini akan memengaruhi reputasi Anda. Apakah Anda pikir saya peduli dengan ini? Setelah mengikuti variasi band, sang adipati dengan percaya diri bernyanyi. Ada banyak wanita di sekitarku, dan mereka semua adalah wanita cantik. Bagi mereka, aku tidak pernah menyerahkan hatiku, dan juga tidak pernah benar-benar jatuh cinta pada siapapun. Tetapi seorang wanita adalah anugerah dari Tuhan yang dapat membuat hidupku penuh dengan kegembiraan. Jika aku mencintai salah satu dari mereka hari ini, mengapa tidak jatuh cinta dengan yang lain besok? Ah, mengapa tidak jatuh cinta dengan yang lain? Setelah melewati pintu, sang adipati terus bernyanyi, kesucian. Itu adalah hal yang paling kubenci. Mereka sakit dan menjijikkan. Jadi jangan khawatir tentang kesetiaan yang setia itu, ketika kamu ingin mencintai cintailah sebanyak yang kamu suka. Aku suka melihat kecemburuan suamiku dan kemarahan yang membuatku bahagia. Selama ada wanita di sini untuk menarikku, tidak ada yang bisa menghentikan Argus raksasa legendaris. Hentikan aku. Bahkan jika Argus menghalangi jalan, tidak ada yang bisa menghentikanku. Petik 2. Ketika sang adipati bernyanyi sampai titik ini,
penonton di luar lapangan pada dasarnya tahu bahwa sang adipati ini pasti seorang asteris yang suka bermain dengan wanita. Pada saat ini, musik di aula tiba-tiba berubah, dan iramanya menjadi elegan. Seorang wanita yang sangat cantik perlahan berjalan melewati kerumunan, melangkah mengikuti alunan musik yang elegan, seolah-olah dia sudah menjadi pusat perhatian seluruh pesta prom. Mata sang adipati berbinar ketika melihatnya, dan dia berdiri di jalan wanita itu. Ketika wanita itu melihat sang adipati, dia menghindar ke samping karena takut dan ingin melepaskannya. Sang adipati menunjukkan mata yang menawan dan bernyanyi dengan dalam kepada wanita itu, "Apakah kamu ingin pergi seperti ini? Aku telah disakiti olehmu tanpa ampun." Countess Ceprano bernyanyi dengan sedikit ketakutan, "Maaf, Tuan. Aku akan kembali ke Ceplano, wilayah kekuasaan, bersama suamiku." Sang adipati saling berpegangan tangan dan bernyanyi dengan penuh kasih sayang, "Dewi dalam hidupku. Kau harus tetap di sini. Biarkan senyummu yang cerah seperti matahari bersinar di setiap inci sudut. Tahukah kau, setiap hati telah berdetak untukmu, dan hatiku telah digenggam olehmu. Kau telah membuatku mabuk dan terbalik, dan aku telah menyalakan api cinta untukmu. Tolong jangan seperti ini." Countess Ceprano bernyanyi dengan cepat. "Adipati, kau telah menaklukkan dan memiliki hatiku. Aku telah kewalahan untukmu." Pangeran Ceprano di kejauhan telah melihat Adipati Mantuya saat ini, dan tampaknya sedang menggoda istrinya. Ini membuatnya sangat marah, dan kemudian dia ingin berlari dan meniduri istrinya kembali sambil menghindari Adipati Mary. Tepat ketika Pangeran Ceprano hendak lewat, Rigoletto, si bungkuk, tiba-tiba menghentikannya, dan menyeringai, "Apakah kamu punya sesuatu?" Pangeran Ceprano. Adipati mendengar pengingat Rigoletto dan berbalik untuk melihat Pangeran Ceprano berdiri tidak jauh, segera menarik istrinya menjauh sambil tersenyum, dan segera menghilang ke kerumunan di pesta dansa. Seringai Rigoletto mengganggu Pangeran Ceprano, tidak mengizinkannya pergi ke Adipati, dan pada saat yang sama membujuk pihak lain. Adipati suka minum dan mencari kesenangan. Tidak aneh untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dia selalu menjadi orang seperti itu. Tidakkah kau tidak tahu saja? Gunakan saja istrimu untuk membuatnya bahagia. Mengapa kau begitu pelit? Penghinaan Rigoletto di wajah tentu saja membuat Ceprano kesal, tetapi sekarang dia lebih ingin mendapatkan istrinya kembali daripada dia ribut dengan pihak lain, jadi dia tidak peduli dengan pihak lain dan buru-buru mencari Duke dan istrinya. Sudah, para bangsawan di pesta dansa di aula terus membenamkan diri dalam tawa dan tawa. Sebagai seorang pemain sulap, Rigoletto tampak bungkuk dan cacat, dan itu tentu saja menjadi objek konsentrasi semua orang. Tetapi dia sama sekali tidak peduli tentang ini. Tugasnya adalah memainkan peran sebagai badut kerajaan, karena hanya dengan begitu Duke akan bahagia. Selama Duke bahagia, orang lain akan takut pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia terkadang tidak menyukai semua ini, dia masih menahan ketidaksenangannya dan terus tertawa. Pada saat ini seseorang datang dengan tawa besar dan bernyanyi dengan penuh semangat, "Berita besar. Berita besar." Semua orang di sekitar mereka mendengar ini dan dengan gembira mengelilinginya. Paduan suara berkata, "Ada apa? Cepatlah. Kalian tidak akan percaya jika mengatakannya." Semua orang, "Ayo, ayo, Rigoletto." Orang-orang menertawakan paduan suara itu dan berkata, "Apa yang terjadi padanya? Apakah punuknya telah terlepas? Apakah dia telah menjadi orang normal?" Tidak, lebih menakjubkan dari itu. Si bodoh ini, hahaha. Dia benar-benar memiliki nyonya. Penonton bernyanyi dengan heran, ini tidak mungkin. Siapa yang akan percaya hal seperti itu? Seekor monster menjadi cupid. Hahaha, apakah kalian percaya? Semua orang tertawa dan berkata, itu juga monster cupid. Cupid yang cacat. Hahaha. Rigoletto sekarang tidak tahu bahwa semua orang di aula sedang membicarakan dirinya sendiri. Dia masih berada di belakang Adipati Mantua. Adipati Mantua marah karena Pangeran Ceprano baru saja menarik istrinya dari sisinya, yang membuatnya merasa otoritasnya ditantang. Adipati bernyanyi dengan marah kepada Rigoletto, tidak ada seorang pun di sini yang membencinya lebih dari Pangeran Ceprano. Berbicara tentang ini, dia berpikir lagi dan bernyanyi, tetapi istrinya membiarkan aku kewalahan. Rigoletto bernyanyi dengan menawan di sepanjang sisi, kalau begitu tangkap dia. Adipati, tentu saja aku tahu. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan. Rigoletto, mari kita manfaatkan malam ini. Adipati, bagaimana dengan bajingan Ceplano itu?
Rigoletto, apakah masih ada sel kosong? Adipati menggelengkan kepalanya, tidak. Rigoletto, usir dia ke perbatasan terpencil. Adipati menggelengkan kepalanya, tidak. Ide ini bahkan lebih konyol. Rigoletto, penggal kepalanya kalau begitu. Count Ceprano saat itu sudah diam-diam mengamati keduanya, dan dia hampir begitu marah karena mendengar bahasa kejam Rigoletto, tetapi dia tidak berani menantang otoritas Duke of Mantua, dan hanya bisa membuatnya marah. Tubuh Rigoletto segera bangkit dan memarahinya. Rigoletto, sama sekali tidak takut pada Ceprano, karena dia adalah kesayangan Duke, dan selama tidak ada yang berani memperlakukannya. Kemudian dia memprovokasi Ceprano dengan sedikit provokatif, dan berbicara berulang kali, memotong beberapa manfaat kepalanya. Kata-kata ini, tentu saja, membuat Ceprano begitu marah sehingga dia muntah darah dan mati, hampir menahan keinginan untuk menusuk Rigoletto. Melihat bahwa Ceprano sedikit marah, Duke memanggil Rigoletto dan bernyanyi, lelukonmu selalu sedikit berlebihan. Tidakkah kamu melihat bahwa dia hampir meledak? Rigoletto bernyanyi dengan menawan, akulah tuanmu, kesayanganmu. Tidak ada yang berani memperlakukanku seperti itu. Para menteri melotot ke arah Rigoletto, serentak berkata, cepat atau lambat kita akan menyelesaikan masalah dengan orang yang tidak tahu malu ini. Mengetahui bahwa para menteri semuanya berasal dari keluarga bangsawan, diejek oleh seekor unta yang cacat, tentu saja membuat mereka marah. Sang Adipati, jika kamu terus seperti ini, kamu pasti akan menjadi korban kemarahan mereka. Rigoletto tertawa, akulah kesayanganmu, tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun yang berani memperlakukanku. Para menteri bernyanyi dengan marah, semua yang marah pada unta. Pastikan untuk menyelesaikan masalah dengannya. Sang Adipati masih mengajari Rigoletto, sementara unta masih tersenyum dan menepuk kentut Sang Adipati. Dan para bangsawan yang tidak berani menantang otoritas Sang Adipati hanya bisa melampiaskan kemarahan mereka pada Rigoletto dan berdiskusi bersama. Beri dia pelajaran saja. Musik pesta dansa tiba-tiba menghangat. Orang-orang menari dan bersorak dengan keras, semuanya di sini begitu berisik. Ini kerajaan yang bahagia, ini kerajaan karnaval, ... Keluar dari sini, ada yang ingin kukatakan pada Adipati. Terdengar suara gemuruh, ... Kerumunan di pesta itu melihat orang-orang datang dan menyanyikan namanya serempak, Pangeran Montero. Pangeran Montero tua, Bas bernyanyi dengan marah, ini aku. Montero, aku terdengar seperti guntur, aku ingin menghukummu di sini, Adipati. Wajah Adipati sangat jelek saat ini. Rigoletto melihat ini, dan tiba-tiba memikirkan ide bagus untuk menamparkan, dan buru-buru berkata, Tuan Adipati. Bolehkah aku berbicara dengannya atas namamu? Adipati melihat ekspresi konyol Rigoletto, dan berpikir itu adalah ide bagus, dan melambaikan tangannya. Maksudnya adalah untuk mengizinkannya mewakili dirinya sendiri. Rigoletto diizinkan, dan dia dengan bersemangat menarik kursi, mengangkatnya tinggi-tinggi, mengikuti pendakian yang canggung dan konyol untuk duduk di sana, dan dengan sengaja berpura-pura menjadi seorang adipati, tetapi karena penampilannya sangat konyol para menteri di sekitarnya menertawakannya. Duduk di kursi, Rigoletto menatap Count Montero dengan bangga, dan bernyanyi, tidakkah kau tahu bahwa kau adalah seorang pengkhianat, Tuan? Kau telah mengkhianati Adipati Agung kita. Setelah itu, ia menatapnya dengan menawan. Sang Adipati tersenyum, maksudnya, apakah kau masih membuatku senang dengan penampilanmu? Sang Adipati mengangguk sambil tersenyum.